Halo guys, kembali lagi di podcast Anak Baik yang santai tapi tetap bermanfaat. Nah, sekarang kita bakal bahas nih tentang cara menjadi teman idaman. Dan tentunya udah ditemani dulu sama Mama Selina. Halo teman-teman. Oke, langsung aja. Teman idaman itu apa sih? Jadi sama teman yang idaman itu bukan teman siapa yang paling hit atau terkenal. Tetapi teman idaman itu adalah teman yang bisa buat kita nyaman, senang, dan teman yang selalu ada. Kalau ciri-cirinya tak itu apa? Ciri-ciri teman idaman itu yang pertama Ramadan sopan. Jadi siapa sih yang gak mau punya teman yang sopan dan ramah? Nah, apalagi kalau kita ketemu teman di jalan tuh dari kejauhan minimal kita sapa lah ya, kita tegur, bukan kita cuek dan buang muka. Nah, yang kedua itu suka menolong Kak Salsa. Jadi kita tuh harus tolong menolong ke semua orang, bukan cuma kita tolong sama teman yang cantik atau yang ganteng saja atau yang baik saja atau yang kaya saja. Nah, jadi kita tuh harus tolong menolong ke semuanya. Nah, jadi nanti orang itu bakal suka sama kita. Nah, yang ketiga itu jujur. Ini sih yang penting. Apalagi kalau kita sudah suka bohong satu kali, pasti teman sudah tidak percaya kan Kak Salsa. Nah, jadi sikap jujur itu baik ya teman-teman. Nah, yang keempat itu adalah peduli dan punya rasa empati. Nah, kalau teman kita lagi sedih tuh kita harus kayak tegur, kita harus hibur dia, kita harus merasakan juga kesedihannya. Nah, yang kelima itu bertanggung jawab Kak Salsa. Nah, jadi misalnya kita janjian jam 2, nah dan kita ketemunya jam 5, itu kan bukan ciri-ciri teman idaman ya Kak Salsa. Jadi jangan ditiru ya teman-teman. Jadi teman-teman seperti itu ya ciri-cirinya, boleh dicontoh nantinya. Nah, kalau cara menjadi teman idaman Kak, itu gimana? Ya, seperti itu. Yang pertama itu kita baik ke semua orang Kak Salsa. Yang kedua, kita mau mendengarkan teman kita. Apalagi kita perempuan ini suka curhat ya Kak Salsa. Nah, kadang kita suka curhat tapi kita nggak suka dengar curhatan orang lain. Nah, jadi kita juga perlu untuk suka mendengarkan orang lain Kak Salsa. Nah, yang ketiga itu tidak egois. Apalagi adik-adik semua yang punya teman lagi bermain, kita tuh harus berbagi mainan ya guys, tidak boleh egois. Nah, yang keempat itu menghargai perbedaan. Jadi Kak Salsa kita ini kan diciptakan dengan perbedaan masing-masing nih. Ada perbedaan fisik, ekonomi, latar belakang dan lain-lain. Jadi perbedaan itu kita tuh harus menghargai. Nah, jadi kita tidak boleh merasa paling lah ya, nggak boleh. Nah, yang kelima itu menjaga kepercayaan. Jadi Kak Salsa kita kan suka curhat nih. Nah, kalau teman kita lagi curhat, kita harus menjaga rahasia kita harus menjaga kepercayaan kita. Jangan curhatan itu malah kita jadikan bahan gosip ke orang lain. Benar banget. Jadi caranya jadi teman idaman itu seperti itu ya. Iya Kak Salsa. Kalau contohnya di Kak tadi hari Nah, kalian untuk contohnya teman-teman di sekolah, misalnya kan kalau adik-adik semua itu tidak semuanya dikasih uang saku kalau jajan ya Kak. Misalnya Kak Salsa nih punya buah-buah, ada teman kakak yang tidak punya makanan, Kak Salsa bisa berbagi makanan itu ke temannya kakak. Jadi dia pun merasa, oh Kak Salsa nih baik. Oh dia nih baik, saya kebuang misalnya guru suruh kita menulis. Nah, teman kita tidak punya pensil dan kita punya dua pensil. Nah, kita bisa pinjamkan pensil kita ke teman kita Kak Salsa. Nah, dan untuk contohnya lagi masih banyak ya teman-teman untuk menjadi teman idaman itu. itu ya. Kalau itu bahasa jadi teman idaman itu maksudnya. Kalau manfaatnya itu banyak sih, terutama untuk diri sendiri Kak Salsa. Kalau untuk diri sendiri pastinya kalau kita jadi idaman semua orang tuh pasti kita tuh punya banyak teman kan Kak. Nah, jadi dari kedua itu
hidup lebih bahagia. Kenapa sih kita bahagia? Misalnya ya kita punya banyak teman, kita nggak punya musuh, kita berteman sama siapa aja. Jadi kalau untuk jadi teman idaman tuh Kak Salsa, itu bukan kita harus sempurna, tetapi kita tuh harus bersikap baik, jujur, dan ramah sama semuanya, tidak membeda-bedakan Kak Salsa. Nah, jadi begitu ya teman-teman ya, kalau jadi teman idaman itu tak perlu sempurna, jadi cukup jadi jujur, baik, dan peduli kepada Dia Kak Salsa. itu. Nah, jadi guys, untuk jadi teman idaman itu tak perlu sempurna ya, cukup jadi orang baik, jujur, dan peduli untuk semua orang. Betul nggak, Sherina? Betul sekali Kak Salsa. Seru banget ya aku bahasan di kali ini Kak. Teman-teman pasti nggak tahu nih bagaimana caranya menjadi teman idaman, dan cukup dengan hal-hal kecil seperti suka menolong, peduli, dan tidak membeda-bedakan. Terima kasih ya Kak sudah datang di podcast kali ini dan memberikan edukasi kepada teman-teman semuanya. Sama-sama Kak Salsa. Nah, sekian nih dari podcast hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Jangan lupa jadi teman idaman ya. Dadah.